Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Maya dalam pembelajaran jarak jauh kelas 7 SMP Negeri 20 Surakarta pada mata pelajaran IPA. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Baiklah anak-anak, seperti yang kalian lihat di gambar yang ada di sini ya. Jadi ada dua contoh dari peristiwa pencemaran lingkungan. Nah, ini ya luar biasa, ternyata dampak dari pencemaran lingkungan itu wah ngeri ya anak-anak ya. Oke. Baiklah anak-anak, kita langsung saja membahas tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, apa sih pencemaran itu? Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari apa lingkungan itu dulu. Ya, oke. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Jadi, apapun itu, maka disebut dengan lingkungan. Kemudian lingkungan dikatakan tercemar apabila dimasuki atau kemasukan bahan pencemar. Nah, bahan pencemar ini dalam bahasa ininya ya, Inggrisnya itu adalah polutan gitu ya. Jadi bahan pencemar ini akan mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya manusia ya. Jadi bisa jadi hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian polusi diakibatkan oleh kegiatan manusia, tapi juga bisa berasal dari alam anak-anak ya. Jadi dari kegiatan manusia, misalnya dari limbah industri, kemudian limbah rumah tangga. Nah, yang berasal dari alam itu contohnya adalah misalnya gunung meletus. Nah, gunung meletus itu juga menyebabkan polusi gitu ya. Kemudian tsunami dan sebagainya. Kemudian pengaruh manusia bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya adalah pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara maupun kebisingan. Nah, kemudian sumber-sumber pencemaran itu nih ya, di sini disebutkan ada yang berasal dari limbah industri, rumah tangga, kemudian insektisida, obat penyemprot hama ya, kemudian asap hasil pembakaran dan proses vulkanis. Nah, proses vulkanis ini contohnya adalah misalnya gunung berapi yang meletus kayak gitu. Kemudian apa akibatnya apabila terjadi pencemaran? Akibat dari pencemaran itu bisa jadi beberapa hal ya. Punahnya beberapa spesies organisme. Misalnya terjadi gunung meletus. Nah, itu karena ada awan panas, misalnya gunung berapi ya, maka beberapa spesies itu akan hilang atau punah. Kemudian ada serangan hama dan penyakit, keracunan pada bahan pencemar. Nah, ini pemanasan global dan hujan asam. Nah, sekarang yang paling kita rasakan adalah akibat dari pemanasan global. Jadi iklim itu tidak menentu. Oke. Sekarang macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran udara, pencemaran air, ketiga pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah pencemaran suara atau kebisingan. Oke anak-anak, akan kita bahas satu persatu dari macam-macam pencemaran ini ya. Yang pertama adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini disebabkan oleh gas atau asap yang dikeluarkan oleh industri, misalnya pabrik ya. Kalau misalnya kita lihat di sebelah timurnya SMP 20, nah itu bisa kita lihat ada cerobong asap pabrik gitu ya, yang pada saat tertentu dia akan mengeluarkan asap berwarna hitam atau putih gitu ya. Kemudian kendaraan bermotor. Nah, ini kendaraan bermotor jelas di sekitar kita banyak sekali dan ada juga dari perumahan. Kemudian semuanya berupa gas hasil pembakaran fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara dari bensin kayak gitu ya. Kemudian apa akibat dari pencemaran udara? Nah, yang pertama adalah terjadinya hujan asam ya. Hujan asam ini
hasil buangan pembakaran fosil dalam bentuk gas belerang oksida atau SO dan SO2. Nah, ini bisa menyebabkan apabila terjadi hujan ini, maka bila terkena kulit, kulitnya akan terasa gatal. Kemudian efek rumah akibat banyaknya gas CO2. Nah, efek rumah ini maksudnya adalah efek rumah kaca ya anak-anak ya. Jadi terjadi pemanasan. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan pada lapisan ozon. Contohnya adalah berlubangnya lapisan ozon. Bisa kita lihat, ini contoh. Nah, cerobong asap pabrik setiap hari mengeluarkan asap membahayakan penduduk sekitarnya. Oke, berikutnya pencemaran air. Pencemaran air dapat berupa limbah padat atau cair yang berasal dari rumah tangga, industri pertanian, dan rumah sakit. Nah, dampaknya pencemaran air adalah punahnya organisme di dalam ekosistem air, bisa ikannya atau yang lainnya gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air antara lain deterjen, minyak bumi, insektisida, pupuk, sisa-sisa bahan organik, dan sampah. Cara penanggulangannya antara lain adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, tidak membuang limbah cair industri ke selokan dan sungai. Jadi harus ada tempat kolam pengolah limbah cair gitu ya, ya. Kemudian tidak membuang sisa obat atau insektisida. Contoh dari pencemaran air, nah ini ya. Nah ini luar biasa. Jadi sungai yang seharusnya bersih tapi bertumpuk sampah gitu ya. Akibatnya yaitu bisa terjadi banjir seperti yang sekarang terjadi di Jakarta, Bekasi gitu ya. Itu juga salah satu akibat dari terjadinya pencemaran sungai. Oke. Sekarang kita bahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar ke dalam areal tanah. Nah, sumbernya berupa limbah sampah dari rumah tangga, industri, dan pertanian. Nah, sampah ini dibagi menjadi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik tidak dapat diuraikan. Oke, nah ini ya contoh pencemaran tanah. Jadi sampah-sampah banyak sekali ya, sampah-sampah yang dibuang di tanah. Nah ini. Kemudian yang berikutnya kita bahas cara penanggulangan pencemaran tanah. Nah, yang pertama, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, kalau misalnya organik itu bisa dibuat pupuk. Nah, kalau anorganik bisa dimanfaatkan kembali atau di reuse atau seperti di pelajaran prakarya ya. Jadi dimanfaatkan kembali. Kemudian buang sampah ke tempat sampah gitu ya, jangan di sembarang tempat. Jadi nanti sampah yang kita buang di tempat sampah akan dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian yang ketiga, jangan mengubur sampah berbahaya. Nah, ini kenapa? Karena tanahnya bisa tercemar oleh zat-zat kimia gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran suara atau kebisingan. Nah, ini disebabkan oleh mesin pabrik, mesin penggilingan, dan sebagainya. Nah, ini apabila dia terus-menerus berada di tempat yang bising akan mengalami tuli ya, jantung berdebar-debar, sulit tidur, pusing, dan mudah marah. Upaya penanggulangannya adalah dengan membuat dinding kedap suara, menanam tanaman di sekitar rumah yang meredam suara ya. Kemudian mesin pabrik dan kendaraan dilengkapi dengan peredam suara juga. Tidak membuat kegaduhan. Nah, oke, larangan menyalakan petasan. Oke, anak-anak. Ini contoh dari pencemaran suara ya. Baiklah, kegiatan yang berwawasan lingkungan akan bisa mencegah. Jadi ada peningkatan kesadaran, kepedulian terhadap lingkungan, kemudian kegiatan-kegiatan yang memberikan contoh, kemudian contohnya adalah perlombaan antar kelas, pemanfaatan ulang atau daur ulang, analisis sampah, dan penghijauan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran. Mari kita lakukan, sekecil apapun itu pasti akan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.